Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia, ya. Sistem peredaran darah pada manusia. Tentu semua makhluk hidup, baik manusia dan hewan, memiliki darah yang berperan sebagai pengangkutan di dalam tubuh. Adapun tujuan pembelajaran kita, siswa dapat menjelaskan fungsi darah, siswa dapat menjelaskan komponen darah, dan siswa dapat menjelaskan perbedaan sel darah merah, putih, dan keping darah. Dan juga siswa dapat menjelaskan macam-macam sel darah putih, serta siswa juga dapat menjelaskan proses pembekuan darah, dan siswa dapat menjelaskan penggolongan darah. Selanjutnya, apakah itu darah? Darah berasal dari bahasa Yunani yaitu hemo, hemato, dan haima yang berarti darah. Jadi secara umum darah itu artinya cairan kental berwarna merah yang ada pada semua makhluk hidup. Apa sih manfaat dari darah tersebut? Nah, darah itu berperan di dalam mengangkut oksigen ya dari paru-paru ke sel tubuh dan juga mengangkut CO2 dari sel tubuh kembali ke paru-paru. Yang kedua, darah juga berperan mengangkut hormon dan juga zat sisa. Darah juga berperan dalam menjaga sistem kekebalan tubuh, di mana kita memiliki sel darah putih yang membunuh kuman. Dan juga darah berperan di dalam mengatur suhu tubuh. Dan juga darah juga berperan di dalam menutup luka ya. Jadi jika kita terluka, maka darah yaitu keping darah yang berperan di dalam menutup luka tersebut. Nah, kalau kita melihat darah atau mengatakan darah, di dalam darah itu terdiri dari dua komponen. Ada plasma darah yaitu bagian yang cair, dan juga ada sel darah yaitu bagian yang padat. Nah, kita akan bahas apa itu plasma darah dan sel darah. Nah, plasma darah, kalau kalian lihat gambarnya, jadi darah itu ada dua komponen ya, plasma yang bagian cair dia warna kekuningan, dan bagian yang menggumpal yaitu sel darah ya. Jadi kalau kita masukkan darah ke dalam suatu tabung, maka dia terpisah. Yang bagian cair yang di atas biasanya berwarna kekuningan itu plasma darah, sedangkan yang bagian menggumpal ya, mengendap yaitu bagian sel darah ya. Nah, plasma darah itu terdiri dari 90% air dan sisanya berupa ion, protein darah, nutrisi, dan juga zat sisa dan gas lain. Nah, apa itu fungsi plasma darah? Nah, plasma darah ini dia yang mengangkut zat makanan atau nutrisi ke seluruh sel tubuh dan jaringan tubuh. Dan plasma darah ini juga membawa zat-zat hasil metabolisme ke tempat pembuangan serta menghasilkan zat protein yang berguna sebagai antibodi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh yaitu serum ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas sel darah. Sel darah ada 3 jenis, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit. Nah, berikut kita lihat gambar eritrosit ya. Lihat gambarnya, gambar sel darah merah, dan itu gambar sel darah putih. Nah, ini serta gambar keping darah. Sel darah merah,
Nah, lihat gambarnya ya. Kalau dilihat dari bentuknya dan intinya, lihat. Di dalam sel darah merah ini dia tidak punya inti ya, tidak ada intinya. Nah, bentuknya dia bikonkav, cekung ya, tengahnya ya, bikonkav. Jadi dia bentuk cekung. Dan idealnya dalam tubuh yang sehat, dalam 1 mm kubik darah terdapat kira-kira 5 juta jumlah sel darah merah. Nah, kalau kekurangan jumlah sel darah merah ini disebut dengan anemia. Nah, apa peran dari eritrosit? Nah, eritrosit lah yang mengikat oksigen. Ketika O2 kita hirup masuk ke paru-paru, dari paru-paru eritrosit lah yang mengikat oksigen dan diangkut ke seluruh sel tubuh untuk proses oksidasi. Sel darah putih atau leukosit. Nah, lihat gambarnya. Ya, leukosit itu dia punya inti, tapi bentuknya tidak beraturan. Nah, idealnya dalam tubuh yang sehat tiap 1 mm kubik darah terdapat kira-kira 8.000 jumlah leukosit. Kalau kekurangan leukosit, nah ini yang disebut dengan penyakit leukopenia. Kalau kelebihan leukosit dalam darahnya, ini yang disebut dengan leukemia, penyakit leukemia. Keadaan kurang atau lebih atau tidak normal ini disebut istilahnya leukositosis. Nah, apa peran dari sel darah putih ini? Membentuk antibodi. Dengan cara apa? Dia melenyapkan atau membunuh bibit atau kuman penyakit. Yang berikut yaitu keping darah atau trombosit. Nah, ini juga ya, dia tidak memiliki inti. Bentuknya nggak beraturan. Nah, idealnya dalam 1 mm kubik darah berjumlah 250.000 ya trombosit. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk membantu proses pembekuan darah. Nah, jadi anak-anak kalian sudah melihat ya perbedaan dari sel darah putih, sel darah merah, keping darah dari segi intinya, dari segi bentuk, dari segi jumlah, dan juga dari fungsinya. Nah, ini ya gambar dari ketiganya, eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, trombosit, sel darah pembeku. Nah, sel darah putih ini ada 5 macam ya. Yang pertama yaitu monosit, yang kedua neutrofil. Nah, ini gambarnya, ingat dia punya inti. Nih ya. Lalu yang ketiga basofil, yang keempat eosinofil, yang kelima limfosit. Ya, ini gambarnya. Jadi ingat ada 5 bentuk sel darah putih ya. Ada monosit, kemudian ada neutrofil, basofil, eosinofil, dan limfosit. Itu bentuk sel darah putih, 5 macam. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwa salah satu fungsi darah adalah menutup luka ya. Jika kita terluka, tubuh kita terluka, maka salah satu fungsi darah adalah menutup luka tersebut. Nah, berarti yang di sini yang berperan adalah si trombosit, yaitu dalam pembekuan darah. Nah, bagaimana prosesnya? Misalnya ketika kamu terjatuh atau kamu memotong sesuatu, kena pisau ya tangannya atau kakinya terjatuh, saat ada luka, maka luka itu menyentuh keping darah. Nah, lalu keping darah itu karena terluka, dia akan rusak atau pecah dan menghasilkan enzim namanya tromboplastin atau trombokinase. Dan tromboplastin ini akan mengaktifkan protrombin yang ada dalam plasma darah menjadi trombin. Nah,
trombin yang diaktifkan oleh si protrombin tadi, nah ini berperan sebagai enzim untuk mengubah fibrinogen yang ada di plasma darah menjadi fibrin. Jadi fibrin ini seperti bentuk benang ya. Benang-benang fibrin ini antara satu dengan yang lain itu membentuk anyaman. Kalau membentuk anyaman, jadi lama-lama dia akan rapat ya. Ketika fibrin sudah rapat membentuk anyaman, maka darah tidak mengalir lagi ya, atau darah akan membeku. Nah, ini skema dari pembekuan darah tadi ya. Ketika trombosit pecah, maka dia mengeluarkan enzim trombokinase, lalu diaktifkan protrombin menjadi trombin, dan dengan bantuan trombin ya, dia akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, anak-anak, setelah kita membahas tadi pembekuan darah, nah, sekarang kita masuk kepada golongan darah. Tentu di antara kamu sudah tahu ya golongan darahnya. Ya, mungkin ada juga yang belum tahu ya. Nah, jadi golongan darah itu ada 4 macam ya. Ada A, B, AB, dan O. Kenapa kok bisa kita mengatakan ada 4? Nah, penggolongan darah ini berdasarkan ada atau tidak adanya agglutinogen dan agglutinin. Nah, apa itu agglutinogen? Agglutinogen itu adalah protein yang terdapat di dalam darah yang menggumpal atau proses agglutinasi. Dan agglutinogen ini terdapat di eritrosit, di sel darah merah. Nah, umumnya agglutinogen ini ada 2 jenis. Ada agglutinogen A dan agglutinogen B. Sedangkan agglutinin yaitu jenis serum antibodi yang dapat menggumpalkan si agglutinogen. Jadi yang menggumpal adalah agglutinogen, tetapi yang menggumpalkan adalah agglutinin ya. Dan agglutinin itu terdapat di plasma darah. Ada 2 jenis agglutinin yang terdapat pada manusia, yaitu agglutinin alfa dan beta. Nah, bagaimanakah tipe dari golongan darah A? Kalau kamu golongan darah A, maka agglutinogen kamu adalah A. Ya. Jadi di dalam sel darah merahmu itu terdapat agglutinogen A. Sedangkan agglutininnya adalah beta yang ada di plasma darah. Nah, ingat agglutinogen A tidak bisa ketemu dengan agglutinin alfa. Kenapa? Kalau dia sama, dia akan menggumpal, ya. Jadi kalau orang golongan darah A, agglutinogennya A, agglutininnya beta. Dan golongan darah A ini dia bisa menerima darah dari golongan darah A dan O. Dan dia bisa memberi darahnya atau mentransfusi darahnya kepada golongan darah A dan AB. Jadi kalau kamu golongan darah A, misalnya kamu ada kecelakaan, kamu bisa menerima darah dari golongan darah A dan O. Tetapi kalau kamu ingin jadi donor kepada orang yang mengalami kecelakaan, yaitu kepada orang yang golongan darah A dan AB. Bagaimanakah tipe yang golongan darah B? Nah, golongan darah B, kenapa dikatakan golongan darah B? Karena agglutinogennya adalah B, sedangkan agglutininnya adalah alfa. Jadi ingat ya, kalau kamu golongan darah B, berarti agglutinogenmu B, agglutininnya alfa. Dan golongan darah B ini bisa menerima darah dari golongan darah O dan B, dan bisa memberi darahnya kepada AB dan
golongan darah B. Nah, bagaimana kalau tipe golongan darah AB? Kalau golongan darah AB berarti di dalam eritrositnya ada dua jenisnya. Dia punya aglutinogen A dan B. Jadi ada dua. Tetapi dia tidak punya aglutinin. Ya, ingat ya. Dia nggak punya aglutinin, tapi dia punya aglutinogen 2, A dan B. Dan golongan darah AB ini dia bisa menerima darah dari semua golongan darah. Kenapa? Karena dia tidak punya aglutinin. Jadi ketemu dengan aglutinogen apa saja tidak masalah karena tidak akan mengalami penggumpalan. Tetapi dia hanya bisa memberikan darahnya hanya kepada sesama AB saja, ya. Sehingga golongan darah AB ini disebut resipien universal atau pemberi. Dia itu bisa menerima dari semua, ya, tapi cuma bisa memberi kepada sesama AB saja. Nah, selanjutnya tipe golongan darah O. Nah, kenapa dikatakan O? O artinya omit. Omit itu artinya kosong. Artinya apa? Dia tidak punya aglutinogen di dalam sel darah merahnya. Tetapi dia punya aglutininnya ada dua, yaitu alfa dan beta dalam plasma darah. Nah, golongan darah O ini bisa memberi darahnya kepada semua golongan darah. Kenapa? Karena dia tidak punya aglutinogen, ya. Jadi kalau dia tidak punya aglutinogen, maka ketemu aglutinin apa saja tidak bermasalah. Jadi dia bisa memberi. Karena dia bisa memberi darahnya kepada semua jenis golongan darah yang lain, maka disebut donor universal. Dan dia bisa menerima darah hanya dari O saja. Ya, jadi golongan darah O ini sangat dermawan sekali ya dalam menolong orang yang kekurangan darah. Kira-kira begitu anak-anak penjelasan kita saat ini tentang peredaran darah. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk berikutnya. Terima kasih sudah bergabung dalam mapel biologi. Ya, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar, dan Tuhan memberkati setiap kalian semuanya di rumah ya.